Ini bertemu lagi dengan saya Salvia, NPM 207550226 dari D4 Akuntansi Perpajakan semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pihak ketiga dan koreksi kesalahan. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan tentang perhitungan pihak ketiga, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kewajiban jangka pendek, di mana meliputi ada utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Selanjutnya, akan membahas tentang akuntansi transaksi non-anggaran, di mana akuntansi transaksi non-anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintahan. Contohnya ialah perhitungan pihak ketiga atau dikenal dengan PFK dan kiriman uang. Perhitungan pihak ketiga adalah kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat pemerintah membayar atau yang dikenal dengan SPM, atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan taspen dan akses. Contoh, SKPD Dinas Kesehatan membayar gaji pegawai senilai 400 juta rupiah, dipotong PPh pasal 21 sebesar 5% secara langsung atau yang dikenal dengan LS. Maka, untuk jurnal SKPD LRA-nya itu ialah belanja pegawai pada beban pegawai sebesar 400 juta rupiah di debit dan 400 juta rupiah di kredit. Sedangkan untuk jurnal SKPD LO atau laporan operasional itu beban pegawai pada utang PFK dan rekening kas PPKD itu sebesar beban pegawai 400 juta rupiah dan utang PFK itu sebesar 20 juta rupiah berasal dari 400 juta rupiah dikali 5% itu sebesar 20 juta rupiah. Dan untuk rekening kas PPKD itu sebesar 380 juta rupiah, selisih antara debit dan kredit. Selanjutnya, untuk jurnal PPKD, maka jurnalnya adalah rekening kas SKPD pada kas di kas daerah sebesar 380 juta rupiah untuk debit dan kreditnya 380 juta rupiah. Untuk jurnal pemotongan ialah kas di bendahara pengeluaran pada utang PFK itu sebesar di debit 20 juta rupiah dan di kredit 20 juta rupiah. Selanjutnya, jurnal pembayaran. Untuk utang PFK itu di debitnya 20 juta rupiah dan di kas bendahara pengeluaran itu di kredit 20 juta rupiah. Selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi koreksi kesalahan. Akuntansi koreksi kesalahan ialah koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diakunting ke buku besar. Setiap kesalahan dikoreksi setelah diketahui atau kesalahan ditemukan. Kesalahan pencatatan dapat terjadi baik di buku jurnal finansial maupun di buku anggaran. Koreksi kesalahan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan atau yang dikenal dengan CALK. Contohnya ialah kesalahan pembebanan akun, kesalahan nominal, dan lain-lain. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang PSAP itu dibagi menjadi dua, yaitu kesalahan tidak berulang, di mana kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi lagi. Dan yang kedua, kesalahan berulang dan sistematik, ialah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah atau normal dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan berulang dan sistematik tidak memerlukan koreksi,
melainkan dicatat pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan LRA maupun pendapatan LO yang bersangkutan. Kesalahan yang terjadi pada periode berjalan, yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode berjalan. Yang kedua, kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya meliputi yang pertama, koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun LRA, LO, akun belanja, dan akun beban. Selanjutnya, untuk koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja atau sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain atau LRA. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, untuk koreksi kesalahan atas pengeluaran aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset yang bersangkutan. Contohnya, misal pengadaan aset tetap yang dimarkup dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap. Untuk koreksi kesalahan selanjutnya yaitu koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi neraca material posisi aset selain kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal ini mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Contohnya yaitu terjadi pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah perhitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO. Selanjutnya, untuk koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LRA yang tidak berulang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Contohnya ialah penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Selanjutnya, untuk koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contohnya ialah pengembalian pendapatan DAU karena kelebihan transfer dari Pemda dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi akun saldo kas. Untuk selanjutnya ialah koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas. Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih. Dan untuk selanjutnya, koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban yang bersangkutan. Masih dengan materi koreksi kesalahan, selanjutnya ialah koreksi kesalahan tidak berulang yang tidak pada periode-periode sebelumnya
dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan. Pembetulannya dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Contohnya ialah, misal terjadi kesalahan pencatatan pembelian peralatan dan mesin dalam dicatat pada akun jalan, irigasi, dan jaringan, dibetulkan dengan jurnal koreksi dengan membalik jurnal yang salah dan memunculkan jurnal yang benar, atau mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambahkan akun peralatan dan mesin. Contohnya ialah terdapat kesalahan perhitungan uang makan bulan Mei telah dijurnal sebesar 85 juta rupiah secara langsung atau LS, yang seharusnya itu dicatat sebesar 75 juta rupiah, diketahuinya pada bulan Oktober tahun berjalan. Maka jurnal untuk SKPD LRA-nya itu perubahan sal pada belanja pegawai, di mana perubahan salnya itu didebit yaitu sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu berasal dari 85 juta rupiah dikurang 75 juta rupiah, dan untuk belanja pegawai ialah 10 juta rupiah. Dan untuk jurnal SKPD-LO itu ialah kas di bendahara pengeluaran pada beban pegawai dengan jumlah yang sama yaitu sebesar 10 juta rupiah di debit maupun di kredit. Selanjutnya untuk jurnal SKPD penyetoran, untuk di debitnya ialah rekening kas PPKD sebesar 10 juta rupiah dan kas di bendahara pengeluaran itu sebesar 10 juta rupiah. Untuk jurnal PPKD-nya ialah kas di kas daerah 10 juta rupiah pada rekening kas SKPD senilai 10 juta rupiah. Dan untuk jurnal pembayaran, apabila dilakukan pembayaran, maka ia masuk ke utang jangka pendek lainnya di debit sebesar 10 juta rupiah dan beban pegawai sebesar 10 juta rupiah. Dan contoh kedua ialah terdapat kesalahan perhitungan uang muka bulan Mei telah dijurnal sebesar 85 juta rupiah secara langsung, yang seharusnya dicatat 75 juta rupiah, diketahui bulan Oktober tahun 2022. Jadi untuk jurnal SKPD-LO itu didebit ialah kas di bendahara pengeluaran 10 juta rupiah pada beban pegawai 10 juta rupiah. Dan untuk jurnal SKPD LRA-nya ialah perubahan sal di debit itu 10 juta rupiah dan pendapatan lain-lain itu dikredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal SKPD penyetoran, itu untuk di debit ialah rekening kas PPKD sebesar 10 juta rupiah dan kas di bendahara pengeluaran itu sebesar 10 juta rupiah. Dan terakhir untuk jurnal PPKD, apabila diperlukan itu kas di kas daerah di debit 10 juta rupiah dan rekening kas SKPD di kredit 10 juta rupiah. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan bertemu lagi di next video lainnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.